sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Jutakong, saya siswi dari kelas 12 IP1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori dan faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori interaksi desa dan kota. Teori-teori interaksi desa dan kota dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kosentris. Teori kosentris merupakan sebuah teori pembagian wilayah yang mana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran yang membentuk suatu pola, lingkaran atau seperti sebuah gelang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori sektoral. Teori sektoral sendiri dikemukakan oleh Homer Holt pada tahun 1939, di mana dalam kajian pembahasannya, teori sektoral merupakan berbagai unit kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak mengikuti zona teratur secara konsentris, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori inti ganda. Teori inti ganda dicetuskan oleh C.D. Harris dan P.L. Ullman dan diterbitkan menjadi jurnal berjudul The Nature of Cities pada tahun 1945. Menurut mereka, satu kota tidak hanya terdapat satu CBD saja, tetapi bisa beberapa CBD. Central Business District atau CBD adalah bagian kecil dari kota yang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Hubungan wilayah yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Namun, akan ada wilayah yang surplus, sedangkan wilayah lain mengalami kekurangan sumber daya seperti hasil tambang, hutan pertanian, barang industri, dan sebagainya. Keadaan ini mendorong terjadinya interaksi yang didasarkan saling membutuhkan. Yang kedua, kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi merupakan suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Secara potensial, antara wilayah A dan B sangat mungkin terjadi hubungan timbal balik, sebab A kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y, sedangkan keadaan di B sebaliknya. Akan tetapi, karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh wilayah C, maka interaksi antara wilayah A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai alternatif pengganti suatu sumber daya bagi wilayah A atau wilayah B. Yang ketiga, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Faktor mempengaruhi pola interaksi antar wilayah ialah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, maupun informasi. Kemudian dalam ruang sangat bergantung pada hal-hal berikut: tarak mutlak dan relatif antar wilayah, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan sebagainya.